Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nayati dari Prodi Perbankan Syariah. Saya akan memaparkan materi tentang masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Petrus, sang ahli filsafat, menjelaskan masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang beradab untuk membangun, memimpin, dan kehidupan memaknai. Kata madani itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti madani atau beradab. Istilahnya masyarakat sipil adalah terjemahan dari masyarakat madani atau beradab, yang berarti bahwa masyarakat yang beradab. Untuk pertama kalinya masyarakat madani jangka dibesarkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Masyarakat akan berpikir, seni, pelaksanaan aturan hukum. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ernest Gilner, masyarakat sipil atau civil society adalah suatu masyarakat yang terdiri atas institusi dan pemerintah otonom, kuat dalam mengimbangi suatu negara. Dua, menurut Dawam, menjelaskan bahwa dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial berdasarkan aturan hidup, menghindari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan tinggal di persaudaraan. Yang ketiga, menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Kim Sun Yuk, masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat secara relatif. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, penyebaran kekuasaan terjadi di tengah masyarakat dan beragam kepentingan yang mendominasi bisa dibatasi oleh kesatuan kekuatan alternatif. Yang kedua, terdapat integrasi antara satu individu dengan individu lain. Individu dengan kelompok, antara individu dengan media berupa kontrak atau aliansi sosial. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan antara satu individu dengan individu lainnya di dalam masyarakat, sehingga tidak akan membuat masyarakat terasa terikat satu sama lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, penjembatanan kepentingan individu dengan pemerintah melalui adanya organisasi-organisasi atau lembaga sosial tertentu. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayu wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang beradab, yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, ruang bebas publik. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, pluralisme. Dan yang kelima, keadilan sosial. Sejarah masyarakat madani. Filsuf Yunani Aristoteles pada tahun 384-322 yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society pada masa Aristoteles. Civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi natural society.
Menurut Hobbes, sebagai antitesa negara sipil kositi mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak. Sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola interaksi atau perilaku politik. Setiap warga negara berbeda dengan John Locke. Kehadiran sipil kositi adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Masyarakat Madani di Indonesia. Latar belakang kehidupan politik masyarakat Madani sukar tumbuh dan berkembang pada rezim Orde Baru, yang didirikan dengan asumsi yang bertolak belakang dengan asumsi Orde Lama. Kedua regim didirikan secara timpang, di mana regim Orde Lama menjadikan politik sebagai panglima, sedangkan Orde Baru menjadikan ekonomi sebagai panglima. Arah kebijakan Orde Baru tersebut menitikberatkan pendekatan stabilitas untuk mendukung program pembangunan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan para teoritis modern yang didukung IMF atau Internal Monetary Fund dan World Bank, suatu badan yang sangat besar perannya bagi modernisasi Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Mereka kurang mengakomodasi peranan tradisi sebagai wahana bagi rakyat untuk memberi makna terhadap pembangunan. Sejak diangkat menjadi pejabat presiden pada tahun 1966, Soeharto berusaha memberi citra yang jelek pada politik yang tidak bersifat ideologis. Perkembangan masyarakat Madani di Indonesia. Secara historis, kelembagaan sipil kositi muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Hal ini dapat ditelaah ulang ketika terjadi perubahan soal pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme mulai dikenalkan oleh Belanda. Hal itu telah mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Pada akhirnya muncul kesadaran di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi sosial di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai berseminya masyarakat Madani. Pada awal ini, gerakan-gerakan organisasi melibatkan pekerja dan intelektual yang masih muda dan ditandai juga dengan timbulnya kesadaran para buruh tentang kebutuhan mereka yang berorganisasi dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik. Sebenarnya pekerja Eropa yang memperkenalkan semangat persyarikatan kepada para pekerja Indonesia. Dan pada bulan Oktober 1905 pertama kali didirikan serikat buruh oleh pekerja Eropa di Pramuka Bandung. Kelahiran sipil kositi atau masyarakat Madani. Munculnya wacana sipil kositi di Indonesia banyak disuarakan oleh kalangan tradisionalis atau termasuk Nahdlatul Ulama, bukan oleh kalangan modernis. Hal ini bisa dipahami karena pada masa tersebut NU adalah komunitas yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam negara, bahkan dipinggirkan dalam peran kenegaraan. Di kalangan NU dikembangkan wacana sipil kositi yang dipahami sebagai masyarakat non-negara dan selalu tampil berhadapan dengan negara. Kalangan muda NU begitu kerajingan dengan wacana sipil kositi. Lihat mereka mendirikan LKIS yang artinya sebenarnya adalah lembaga kajian kiri Islam, namun disamarkan keluar sebagai lembaga kajian Islam. Kebangkitan wacana sipil kositi dalam NU diawali dengan momentum kembali ke Hitah pada tahun 1984 yang mengatakan Gus Dur sebagai Ketua Umum NU. Gus Dur memperkenalkan pendekatan budaya dalam hubungan dengan negara sehingga ia dikenalkan sebagai kelompok Islam budaya, yang dibedakan dengan kelompok Islam politik. Dari kedua NU lahir prinsip dualitas Islam negara. Sebagai dasar NU menerima asas tunggal Pancasila. Hubungan masyarakat Madani dan negara. Dalam pengembangan konsep masyarakat Madani, para intelektual Muslim menjadikan Amerika Serikat sebagai model dari bentukan sipil kositi. Di Amerika, kekuasaan negara sangat terbatas dan tidak ada mengintervensi hak-hak individu, atau biasa disebut dengan small statism, namun sangat kuat dalam bidang pelaksanaan hukum. Kalau kita lihat secara jeli, masyarakat Madani yang diciptakan Nabi berbentuk suatu negara.
sehingga tidak sepenuhnya benar bila kita ingin mewujudkan masyarakat madani berarti menjadikan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan lemah seperti yang terjadi di Amerika. Kesan tersebut muncul karena konsep sipil kositi lahir bersamaan dengan konsep negara modern, yang bertujuan untuk menghindari lahirnya negara absolut yang muncul sejak abad ke-16 di Eropa dan untuk mengontrol kekuasaan negara. Contoh masyarakat madani adalah yang pertama, organisasi sosial kemasyarakatan, yang kedua, asosiasi penerbitan, yang ketiga, asosiasi perlindungan konsumen, dan yang keempat, asosiasi pembela hak masyarakat. Pilar yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat madani dalam sebuah negara. Yang pertama, keberadaan pers, yang kedua, adanya supremasi hukum, yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat, yang keempat, partai politik, dan terakhir, perguruan tinggi. Nilai-nilai yang harus terkandung di dalam masyarakat madani. Yang pertama, toleransi, yakni sikap menghargai serta menghormati perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial, yakni sikap yang membeda-bedakan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, demokrasi, yakni kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat berinteraksi dengan sekitarnya secara demokratis, tanpa mempermasalahkan perbedaan sosial yang ada. Demokratis meliputi aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, penting juga bagi anggota masyarakat madani untuk mengerti sistem politik demokrasi. Dan yang keempat, pluralisme, yakni keberadaan masyarakat yang menjemur sehingga setiap individu harus memahami dan menyikapi perbedaan dengan sikap yang tulus. Maka dari itu, penerimaan dari setiap individu terhadap perbedaan sosial adalah salah satu cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia. Syarat-syarat terbentuknya masyarakat madani. Yang pertama, tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, setiap masyarakat harus menerima setiap perbedaan sosial, yaitu suku, ras, agama, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu setiap masyarakat yang berkemampuan diberikan hak dan kesempatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.